Alkisah di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Pasir Batang yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki 7 putri yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaindah, Purbakancana, Purbalewi, Purbamanik dan Purbasari. Dari ke-7 putri tersebut sudah menikah dengan pangeran dari kerajaan lain. Sedangkan yang tersisa adalah Purbararang dan Purbasari saja yang belum menikah. Namun sebenarnya putri Purbararang sudah memiliki tunangan yaitu Pangeran Indrajaya. Prabu Tapa Agung belakangan ini berniat untuk turun tahta, namun beliau bingung untuk memilih siapa yang akan menjadi penerusnya kelak. Menurut hukum adat yang berlaku, yang berhak menjadi penerus tahta adalah putri sulung yaitu Purbararang. Namun mengingat sifat Purbararang yang angkuh dan gegabah, maka Prabu Tapa Agung berniat untuk memilih Purbasari sebagai penerus tahtanya, karena Purbasari memiliki sifat yang bijaksana dan baik hati. Mendengar hal itu, Purbararang marah karena merasa dialah yang paling berhak meneruskan tahta ayahandanya. Kemudian Purbararang menceritakan keputusan ayahnya tersebut kepada tunangannya. Pangeran Indrajaya pun naik pitam kemudian mengajak Purbararang untuk mendatangi seorang dukun sakti untuk mencelakal Purbasari. Dan benar saja, Purbasari mengalami penyakit aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bintik hitam. Bahkan seluruh tabib yang dipanggil tak mampu menyembuhkan penyakit itu. Purbararang menghasut ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. Purbararang mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Purbasari adalah kutukan karena ayahnya tidak mematuhi hukum adat. Prabu Tapa Agung pun terhasut. Kemudian dengan berat hati mengasingkan Purbasari ke hutan. Purbasari tinggal sendiri di sebuah pondok di tengah hutan. Ia hanya ditemani oleh hewan-hewan saja. Namun karena ketulusan Purbasari, hewan-hewan tersebut juga baik kepadanya. Di suatu hari, saat Purbasari sedang bermain bersama hewan di dekat pondoknya, ia melihat seekor kera hitam. Kera tersebut menghampirinya dan mengatakan bahwa Purbasari tak perlu merasa takut karena tak bermaksud untuk menyakiti atau mengganggu. Kera atau lutung tersebut memperkenalkan dirinya bahwa adalah guru Minda dari Kayangan. Ia dikirim ke bumi karena melakukan kesalahan, sehingga dikutuk menjadi seekor lutung. Mendengar hal itu Purbasari lebih tenang. Kemudian mereka saling menceritakan asal-usul masing-masing. Sejak itulah pun lutung berteman baik. Di suatu hari lutung bersemedi meminta kepada Tuhan agar penyakit Purbasari disembuhkan, dan doanya terkabul. Tiba-tiba muncul sebuah telaga kecil dengan air yang sangat jernih dan harum. Lutung membawa Purbasari menuju telaga itu, kemudian memintanya untuk mandi. Setelah mandi di telaga tersebut, keajaiban pun terjadi. Penyakit Purbasari menghilang dan kembali ke wajah aslinya yang cantik.
jelita, Purbasari sangat bahagia dan berterima kasih kepada Lutung karena sudah menyembuhkan penyakitnya. Sejak itulah, Purbasari hidup bersama menyayangi dan saling. Suatu hari Patih Uwak Batara lengser menjenguk Purbasari. Ia sangat terkejut melihat Purbasari sembuh seperti semula. Ia diutus oleh Prabu Tapa Agung untuk menjemput Purbasari agar kembali ke istana. Akhirnya Purbasari kembali ke istana beserta Lutung. Semua warga istana kecuali Purbararang dan tunangannya bersuka cita dengan kedatangan Purbasari karena merasa terancam. Purbararang memohon kepada ayahnya untuk mengadakan sayembara, memasak dan panjang rambut untuknya dan Purbasari, dan permintaannya pun dikabulkan. Sayembara pertama adalah memasak di istana. Purbararang dibantu oleh pelayan, sedangkan Purbasari hanya ditemani oleh Lutung Kasarung. Purbasari mulai panik melihat masakan Purbararang hampir selesai. Akhirnya Lutung memanggil bidadari kayangan untuk turun ke bumi membantu Purbasari tanpa sepengetahuan siapapun. Dan benar saja, berkat bantuannya Purbasari bisa menyelesaikan sayembara masak lebih dulu. Masakannya pun lebih lezat dari masakan Purbararang. Purbasari dinyatakan sebagai pemenang dalam sayembara masak ini. Kemudian perlombaan yang kedua yaitu adu panjang rambut. Purbararang merasa percaya diri bahwa ia akan menjadi pemenangnya. Namun melihat keangkuhan Purbararang, Lutung Kasarung tak tinggal diam. Ia kembali memerintahkan bidadari kayangan untuk membantu menyambung rambut Purbasari tanpa sepengetahuan siapapun. Dan benar saja, Purbasari kembali menjadi pemenang. Purbararang tak kehabisan akal, meminta ayahnya untuk mengadakan satu sayembara lagi yaitu adu ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbararang memperkenalkan Pangeran Indrajaya yang memang terkenal dengan ketampanannya. Lalu Purbasari tiba-tiba menarik Lutung Kasarung dan memperkenalkannya sebagai calon suaminya. Semua orang tertawa mendengar hal itu. Lutung marah kemudian memohon kepada Tuhan agar mengembalikan wujudnya seperti semula. Seketika itu juga Lutung Kasarung berubah menjadi guru Minda yang gagah dan tampan. Semua orang terbelalak dan Purbasari kembali menjadi pemenang. Sesuai dengan perjanjian, Purbararang dan tunangannya harus dipancung karena kalah. Namun karena kebaikan hati Purbasari, La tidak menghukum kakaknya Purbararang, bahkan mengizinkannya untuk tetap tinggal di istana. Akhirnya Purbasari diobatkan sebagai Ratu Pasir Batang dan semua rakyatnya hidup makmur, damai dan bahagia.